Jalan Panjang mengungkap tragedi saling tembak polisi dengan polisi di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sepertinya masih berliku. Sejak polisi mengungkap kronologis kejadian yang baru dirilis setelah 3 hari pasca tragedi itu terjadi, teka-teki kematian Brigadir Yosua justru menjadi bola liar. Keterangan polisi yang mengungkap bahwa tewasnya Brigadir Yosua yang diduga dieksekusi langsung oleh teman sejawatnya Baradae disebabkan Brigadir Yosua melawan setelah diduga akan melakukan pelecehan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, tak mampu menghentikan publik untuk mencari cerita dari versi yang berbeda. Terlebih, keluarga Brigadir Yosua mengungkap kondisi jenazah yang diduga tak hanya memiliki bekas luka tembak, tetapi jenazah Brigadir Yosua juga meninggalkan sejumlah luka lain. Sepekan bergulir, peristiwa ini pun berujung pada dinonaktifkannya Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan menurunkan 4 perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal untuk mengusut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009. Kemudian ada Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat pagi Pak Susno, apa kabar? Ya. Oke, saya mau ke Bang Trimet dulu ya Pak Susno ya. Bang Trimet, saya ingin Bang Trimet menanggapi ini ada headline di salah satu koran ya Bang ya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa status hukum dari kasus polisi tembak polisi ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Tanggapan dari Bang Trimet? Pertama, minggu ini, minggu kedua tragedi tembak-menembak polisi di rumah polisi yang menjadi korban Yosua Huta Barat, saya kira menunjukkan kemajuan ya. Kenapa pengajuan? Pertama, Pak Kapolri sudah menonaktifkan Pak Verdi Sambo. Nah yang kedua, ada kuasa hukum dari korban, Pak Komarudin Simanjuntak CS yang notabene dari Pak almarhum Yosua Huta Barat. Nah yang ketiga, apa yang Mbak sampaikan tadi bahwa kasusnya sekarang bukan ditangani lagi oleh Polres Jakarta Selatan, tapi oleh Polda Metro Jaya. Walaupun dari sejak awal saya sih mengusulkan ke Mabes Polri, tapi sekarang sudah diputuskan, ditentukan oleh Pak Kapolri, ditangani oleh Polda Metro Jaya. Keempat, disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa kasusnya dari lidik sudah naik ke sidik. Nah biasanya kalau sudah sidik tentu paling tidak pihak kepolisian walaupun belum diumumkan sudah menemukan 2 alat bukti untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangkanya. Saya kira yang kelima bahkan Kadip Humas tadi juga sudah ditayangkan oleh TV One menyampaikan bahwa menyetujui permohonan pihak keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum keluarga korban untuk melakukan otopsi ulang. Itu yang terjadi perkembangan yang menarik menurut saya pekan kedua kasus terbunuhnya Bribka Yosua Huta Barat ini, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Susno Duaji juga. Pak Susno, kemarin kuasa hukum pihak keluarga sudah datang ke Barreskrim Mabes Polri membawa laporan, kemudian juga membawa sejumlah bukti-bukti begitu. Artinya proses selanjutnya yang
perlu dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena ini juga sudah kadung nih Pak menjadi pertanyaan dan juga teka-teki yang nampaknya dicari jawabannya oleh publik. Iya Mbak, pertanyaannya apa Mbak? Ya, baik Pak Susno, kemarin pihak keluarga kuasa hukum sudah datang ke Barreskrim Polri membawa laporan dengan bukti-bukti dugaan-dugaan atau mungkin spekulasi. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjawab spekulasi ini karena ini sudah kadung menjadi konsumsi publik, teka-teki yang menjadi dicari jawabannya oleh publik. Oke Mbak, jadi yang penting di sini adalah penyidikannya, penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apa sih tujuannya penyelidikan dan penyidikan? Tujuannya adalah membuat terang suatu peristiwa, ya. Nah, membuat terang pertama peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana apa bukan? Nah, jelas ini pidana karena nyawa orang meninggal gitu ya. Nah, karena nyawa orang meninggal ini pembunuhan atau dibunuh atau saling tembak atau apa kan. Nah, kemudian kembali di mana untuk mengungkapnya? Mengungkapnya sebenarnya beberapa kali saya katakan ini adalah kasus yang gampang, yang sepele. Beda dengan kasus menemu mayat yang hanyut di sungai atau menemu mayat di dalam hutan. Itu sangat susah karena mayatnya harus diidentifikasi dulu siapa, luka di mana, karena apa. Tapi kalau ini kan mayatnya jelas, yang mati jelas, namanya jelas, luka-lukanya ada, yang nembak konon kabarnya sudah diumumkan oleh polisi, yaitu pelurunya Baradae. Nah, kemudian lokasinya jelas, kemudian saksinya jelas, barang buktinya jelas berupa senjata, berupa peluru, berupa apa. Tinggal nanti nyelidiknya itu gampang, yaitu yang akan bicara itu TKP yang pertama. Siapa? Nah, pertama saksi yang ada di TKP, ngomong apa dia. Yang kedua, mayat. Tubuh mayat itu kan bicara dia, bicara tanda petik ya, lukanya bagaimana, akibat apa, sesuaikan dengan keterangan-keterangan yang didapat di TKP. Katanya 5 tembakan, ya apakah lukanya tembaknya 5? Katanya tembakan. Loh, kalau tembakan dari pengacara dan dari foto yang beredar kok ada luka sayat, luka apa. Nah, itu tinggal siapa yang bicara di sini, bukan Susno, bukan penyidik, tapi ahli forensik yang sangat pandai expertnya. Senjatanya ada, semua senjata disita, dimasukkan di dalam laboratorium forensik, pelurunya disita, nanti ketahuan peluru yang ditemukan itu keluar dari senjata mana. Syukur kalau di dalam tubuh korban masih ada peluru, akan diketahui peluru itu dari mana. Nah, handphone itu wajib disita, semua handphone yang di sana, yaitu handphone J, handphone E, handphone general, handphone istrinya, dan kalau ada handphone lain lagi di sana. Loh, kalau sudah tidak ada handphonenya bagaimana? Ya kalau nggak ada handphonenya, kan ada providernya kan, bisa diminta dari provider. Makanya saya katakan ini sebenarnya. Ya. Silakan Pak. Oke, jadi ini sebenarnya sebagaimana saya katakan di dalam podcast kami, ini gampang ya, tetapi mungkin karena melibatkan terjadi di rumah jenderal polisi, kemudian korbannya polisi sangat berhati-hati, ya wajar berhati-hati, tapi masyarakat nggak usah takut lah. Nanti ini Kapolri sudah menjelaskan, Humas sudah menjelaskan, akan disidik dengan scientific crime investigation. Jadi yang bicara itu adalah sesuai dengan ilmu forensik. Jadi tak ada yang bisa bantah lagi. Oke, jadi nanti kita tunggu Pak ya untuk perkembangan dari hasil olah TKP itu seperti apa. Nanti kita tunggu perkembangan seperti apa. Tapi yang ingin saya fokuskan di dialog pagi hari ini soal kenaikan dari status hukum ya, dari penyelidikan ke penyidikan. Saya mau ke Bang Trimet lagi. Bang Trimet, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah, kalau artinya sudah naik ke tahap penyidikan, sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, kalau dari bukti-bukti yang selama ini misalnya tersebar luaskan di media dan bahkan juga masuk ke ranah kepolisian,
apakah memang Bang Trimet ini sepakat dengan pihak keluarga korban yang kemarin juga menyebutkan melalui pengacaranya bahwa pelaku dalam kasus ini tuh lebih dari satu kalau melihat beberapa variabel yang sempat dipublish ke publik. Anda sepakat tidak soal itu, Bang Trimet? Terlalu cepat kalau kita mengambil kesimpulan sepakat atau tidak sepakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi benar, bahwa nanti alat bukti yang akan berbicara. Nah, alat buktinya seperti apa? Nah, salah satu kuncinya menurut saya adalah dari olah TKP, kemudian dilakukan otopsi ulang. Tapi saya saran otopsi ulang itu dilakukan oleh lembaga yang independen. Katakanlah RSCM, FKUI yang melakukan otopsi ulang. Jadi lembaga yang independen bahwa diawasi oleh pihak kepolisian, dan apa yang disampaikan oleh Kadif Humas tadi malam, ada standar internasional, ya tentu lembaga seperti FKUI, RSCM ya itu memenuhi standar internasional itu, dan mereka sudah biasa juga menangani otopsi korban-korban dari pembunuhan, dari hasil kejahatan. Nah, itu yang dilakukan. Sehingga kita akan berbicara soal fakta-fakta hukum yang akan ditemukan nanti. Bahwa apakah pelakunya hanya satu orang, apakah lebih dari satu orang, itu yang akan kita lihat episode berikutnya. Tentu tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, yang diketuai oleh Pak Agung akan mengawasi apa yang dikerjakan. Bahkan kalau Pak Agung menyampaikan dalam konferensi persnya pertama, mereka juga melakukan pendalaman-pendalaman termasuk uji balistik, kemudian juga bahwa olah TKP mereka juga akan mengawal. Sekarang kan katanya ada beberapa kali olah TKP ya. Nah, itu yang kita harapkan dilakukan, termasuk pengawalan dari Komnas HAM ya, yang Komnas HAM tentu juga kan sudah ke Jambi, nanya keluarga. Tadi saya dengar berita dari TV1 ini bahwa Komnas HAM juga akan ketemu dengan Pak Sambo dan keluarganya, ketemu dengan Brigadir Barata E ya. Itu akan dilakukan semua. Tapi kan bagi kita ditetapkannya status, ditingkatkannya status dari penyelidikan ke penyidikan, itu sudah langkah yang maju yang dilakukan oleh aparat hukum. Tinggal lagi semuanya dilakukan secara transparan dan kredibel. Oke, baik, sudah ada kemajuan dalam sudah ada kemajuan. Ya, sudah ada kemajuan ya Bang Trimet dalam penanganannya, tapi tentu publik juga masih menuntut yang lebih nampaknya, apalagi tim khusus sudah dibentuk. Masyarakat juga menunggu independensi kemudian transparansi dalam mengungkap kasus ini. Nanti kita masih akan bahas lebih lanjut bersama dengan Bang Trimedia dan juga Pak Susno Duaji. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.